Dan undang-undang desa itu adalah gerakan dari kepala desa, perangkat desa yang tadi saya sampaikan sejarahnya. Teman-teman ini nggak ada bergerak apa-apa. Emang ada pergerakan teman-teman? Nggak ada itu. Jadi tolonglah hargai teman-teman kepala desa, perangkat desa ini sebagai orang-orang yang mendorong keberadaan Anda gitu. Salam kita makin cakap, desa makin mantap. Mungkin saya coba menjawab apa yang dipertanyakan oleh Gus Ivan tadi tentang apa kronologisnya kayak apa. Jadi yang menarik, ini mungkin saya akan apa dengan waktu yang terbatas ini saya akan ada dua bagian, mungkin satu bagian tentang yang disampaikan Gus Ivan secara proses perjalanannya seperti apa, kemudian bicara tentang keberadaan pendamping karena ini kan forum SDGs apa ruang cakap ini kan teman-teman pendamping yang lebih banyak di sini. Satu, secara proses sebenarnya ini adalah satu apa ya kekecewaan teman-teman dari kepala desa yang apa Undang-Undang 32 2004 itu sudah mengamanatkan paling lambat 1 tahun itu harus terbit PP dan kemudian peraturan pemerintah itu belum diterbitkan, kira-kira seperti itu awal mulanya dari situ. Kemudian kenapa ini menjadi keresahan karena bicara tentang dana yang untuk apa untuk desa itu seperti apa. Kemudian ini sebenarnya lebih pada ada satu policy, ada satu kebijakan pada saat itu Undang-Undang 32 itu amanatnya masa jabatan kepala desa itu kan 5 tahun dan kemudian hanya boleh 2 kali. Dan catatan lagi bahwa desa atau pemerintah daerah ini bisa membuat satu kali pilkades untuk masa jabatan 2 periode. Jadi pilkades sekali untuk 10 tahun, tapi habis itu nggak boleh mencalonkan lagi. Kira-kira dari situ apa bermulanya ya, bermulanya karena ini Undang-Undang 32 yang kemudian memberikan catatan apa tentang masa jabatan. Jadi masa jabatan ini memang menjadi hal yang menarik karena 579 itu 82 kali, kemudian habis itu diuji coba 2299 itu menjadi 6 tahun ya 6 tahun, kemudian 2 kali juga. Kemudian ada yang menarik adalah BPD itu selayaknya DPRD desa itu apa 2299 lahir 32 itu kemudian merubah nih BPD tidak dalam posisi DPRD desa. Kemudian apa masa jabatan kepala desa itu hanya 5 tahun dan 2 kali karena pertimbangan dengan apa masa jabatan presiden kira-kira itu. Nah, saya pada saat itu berada dalam posisi sebagai NGO. Saya di Semarang waktu itu memiliki organisasi namanya Lembaga Pemberdayaan Bangsa (LPB). Jadi Lembaga Pemberdayaan Bangsa waktu itu kita ketemu dengan teman-teman kepala desa Jawa Tengah, namanya Praja Jawa Tengah. Kemudian kita banyak mendiskusikan tentang fenomena-fenomena itu dan sebenarnya waktu itu lebih pada ketersentuhan kita ketika di depan kantor kita itu ada SPBU, jadi ada pom bensin. Ternyata salah satu satpam yang ada di situ adalah mantan kepala desa. Jadi sebenarnya lebih pada ini kayaknya nggak pantas seorang mantan kepala desa kemudian menjadi security dari SPBU. Kalau menjadi pemilik SPBU oke, tapi ini menjadi security. Ini bagian yang menyentuh perhatian kita kayaknya kalau kemarin sebelumnya di LSM itu kami lebih kepada urusan-urusan sumber daya air,
ini kemudian kita tersentuh untuk itu. Akhirnya kemudian kita sering berdiskusi dengan teman-teman Persatuan Perangkat Desa dan Kepala Desa Jawa Tengah, namanya Praja Jawa Tengah, dan kemudian keluarlah ide gagasan mendorong lahirnya peraturan pemerintah. Jadi kita ini lebih pada mendorong lahirnya peraturan pemerintah dengan beberapa catatan dari hasil diskusi kita. Itu terjadi, akhirnya kita melakukan aksi di depan DPRD Jawa Tengah itu 19 Desember 2005. Jadi kalau kemudian kita melihat ini jadi ilmunya ilmu apa cocok logi kan gitu. Jadi Desember 2005 itu kita aksi di depan DPRD Jawa Tengah. Desember 2013 itu DPR RI mengesahkan undang-undang desa, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini sejarahnya hampir terulang. Jadi fasilitasi yang ada itu adalah dari DPRD Jawa Tengah. Kita kemudian ketemulah teman-teman Praja Jawa Tengah dengan AKD, Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur. Itu di ruang ruang pertemuan atau gedung ruang serbaguna dari DPRD Jawa Tengah. Itu kita difasilitasi 28 sampai 29 Januari 2006. Nah, nanti kembali lagi kalau kita di DPR itu kejadiannya 8 tahun berikutnya, seminggu berikutnya itu kemudian pengesahan undang-undang desa ini. Ini kalau kita cocok-cocokkan ya, bahwa selalu ada pengulangan sejarah. Nah, kemudian dari situlah lahir Parade Nusantara yang awalnya adalah Parade Nusantara ini singkatan dari Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara. Jadi Parade Nusantara yang lahir pada saat itu adalah Persatuan Kepala Desa Perangkat Desa Nusantara. Basisnya adalah Praja Jawa Tengah, Kepala Desa Perangkat Desa Jawa Tengah, AKD Jawa Timur, kemudian dari Bali waktu itu Persatuan Kepala Desa Bali ada di sana. Jadi forum yang kita gelar adalah waktu itu Sarasehan Kepala Desa se-Jawa Bali. Nah, Jawa Barat memang tidak ada di situ. Kenapa? Karena memang secara iklim politiknya pada saat itu ini Jakarta ini lebih dekat ke Jawa Barat, kemudian dorongan-dorongannya ini agak berbeda, sehingga waktu itu ada dua kekuatan, Parade Nusantara dan Abdesi. Abdesi ini adalah bagian dari bentukan atau binaan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira seperti itu, Gus, atmosfernya ya. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan untuk kemudian menjadi pergerakan yang begitu besar, yang kemudian orang selalu berpikir bahwa ada yang mengongkosi atau yang membiayai. Karena waktu itu kan pemerintahan Pak SBY, kemudian ada beberapa pihak yang memang pada saat itu mungkin kurang dewasa untuk menerima kekalahan proses, sehingga kemudian pemikirannya adalah ini ada yang memang menggerakkan dalam konteks melemahkan atau mendorong supaya Pak SBY ini dianggap tidak punya kemampuan dan seterusnya. Itu atmosfer politiknya. Tapi yang kemudian terjadi sebenarnya teman-teman kepala desa waktu itu, karena saya bukan kepala desa, kemudian dipercaya oleh teman-teman Parade Nusantara menjadi sekretaris eksekutif. Jadi saya yang mencoba mempersiapkan beberapa hal ketika mereka teman-teman akan melakukan aksi dan seterusnya. Nah, berlanjut dari Januari 2006 ini, itu 2006 juga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Hampir tiap bulan dari Februari, Maret sampai April itu teman-teman kepala desa itu melakukan aksi ke Jakarta dengan bergelombang. Bergelombangnya itu di Februari kita datang ke Kementerian Dalam Negeri, itu sekitar 150 orang perwakilan dari AKD
Jawa Timur 50-an orang, kemudian karena satu bis waktu itu, kemudian dari Praja Jawa Tengah itu 2 bus sekitar 100 orang. Jadi 156 itu kita konsultasi sebenarnya, tapi konsultasinya agak banyak orang. Itu 9 Februari 2006. Kemudian karena tidak ada respon, kemudian kita bergerak lagi 8 Maret. 8 Maret ini menyampaikan aksi, kita ngarahnya ke DPR karena pemerintah tidak merespon, kita ngarahnya ke DPR dan di situ sudah menyuarakan tentang evaluasi dari PP 72 karena PP 72 itu Desember 2005 kita aksi di Jawa Tengah, 30 Desember itu baru terbit PP 72 atau diundangkan PP 72. Kira-kira seperti itu. Maret kita ke DPR sekitar 7.000-an orang, kemudian kita bertemu dengan fraksi, dan waktu itu yang kemudian mendukung untuk adanya amandemen. Jadi itu sudah mulai didorong tentang perubahan Undang-Undang 32. Perubahan Undang-Undang 32 ini sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan suasana hatinya itu adalah masa jabatan. Jadi dari 6 jadi 5, kemudian kita mendorong untuk 5 teman-teman ini masih bergerak karena kepala desa merasa 5 tahun belum cukup dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, dan kemudian bicara tentang alokasi dana desa yang pada saat itu menurut teman-teman karena waktu itu belum ada DD yang dari pusat, tapi hanya dari kabupaten, bagian dari transfer daerah yang 10% itu kemudian teman-teman merasa nggak cukup. Jadi pergerakan kepala desa yang cukup masif, perangkat desa yang cukup masif, ini memang lebih pada kuasa dan harta, artinya masa jabatan dan uang, kira-kira seperti itu, yang kemudian karena pertimbangan itulah pergerakan itu begitu masif dan tidak perlu dibiayain, kira-kira seperti itu atmosfer yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dari teman-teman melihat bahwa 72 ini harus dilakukan review, PP 72 dilakukan review, makanya kemudian reviewnya itu lebih ke Mahkamah Agung. Itu dilakukan di bulan April 2006. Kita mengajukan review ke Mahkamah Agung tentang larangan masa jabatan, kemudian larangan menjadi pengurus partai politik. Ini lebih karena memang legal standingnya adalah kepala desa yang kemudian kena dampak. Kira-kira seperti itu. Karena menurut kami waktu itu, menurut teman-teman waktu itu adalah masa jabatan yang 2 periode ini tidak cukup, dan kemudian larangan menjadi pengurus partai politik ini diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Karena kepala daerah sampai presiden, wakil presiden waktu itu Pak SBY dan Yusuf Kala, itu kan Pak Yusuf Kala menjadi ketua dari Partai Golkar gitu. Artinya ya jangan diskriminatif. Awalnya pergerakannya dalam konteks seperti itu, kemudian kami dari teman-teman ini kemudian 22 Juli 2006 ini kita menggagas satu forum sekaligus waktu itu saya meluncurkan majalah Suara Praja waktu itu kita mendiskusikan akan dibawa kemana desa. Jadi Quo Vadis desa masa depan desa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu 22 Juli 2006. Nah, 22 Juli 2006 itu yang hadir pada saat itu adalah anggota DPD dari Jawa Tengah, Prof. Darto, kemudian dari PKB itu Pak Bahrudin Nasori, kemudian dari Golkar itu Pak Priyo Budi Santoso, dan kemudian dari Kementerian Dalam Negeri waktu itu salah satu direktur, kalau nggak salah saya lupa di bawah stafnya direktur waktu itu, karena direkturnya Pak Girsang, kemudian ada stafnya Pak Girsang yang hadir di situ, dan memang
Kalau bicara bahwa undang-undang pemerintah daerah itu perlu dipecah menjadi 3 undang-undang, kalau yang saya terlibat langsung, saya menganggap bahwa ide awalnya itu dari Semarang di ruang ruang pertemuan hallnya Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah 22 Juli 2006. Disitulah yang pertama melontarkan adalah Prof. Darto, DPD RI. Jadi beliau menyampaikan undang-undang desa itu harus diatur dengan undang-undang khusus dan seterusnya. Kemudian terlontarlah salah satu akademisi dari Unisula waktu itu menyampaikan idenya 3 itu, dan akademisi dari Undip juga menyampaikan idenya undang-undang pemerintah daerah dibagi menjadi undang-undang pemerintah daerah, undang-undang desa, dan undang-undang pilkada. Kira-kira itu sejarah sekilas perjalanannya, dan kemudian masih di 2006 itu kemudian ada aksi berikutnya yang pada saat itu kemudian kita bisa diterima oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Ma'ruf ya, Pak Ma'ruf Menteri Dalam Negeri, kita ingat betul. Jadi kalau dalam aksi mungkin Gus Ivan banyak teman-teman dari pergerakan, setiap aksi itu kan kita mesti menetapkan kemenangan besar dan kemenangan kecil. Kemenangan kecil itu harus selalu kita dapatkan untuk kemudian memacu pergerakan lanjutan. Nah, kita selalu menetapkan kemenangan-kemenangan kecil itu. Jadi waktu aksi pertama kemenangan kecilnya adalah kemudian itu menjadi perhatian. Kemudian aksi kedua kemenangan kecil kemenangan kecil yang kita harapkan adalah statement dari teman-teman politik waktu itu di DPR. Kemudian yang ketiga aksi yang cukup besar itu saya memberikan catatan kemenangan kecilnya adalah statement dari Presiden. Dan alhamdulillah pada saat aksi kita bulan April itu Presiden SBY waktu itu membuat acara di Wonosobo mengundang semua kepala desa, dan hanya 1 orang kepala desa yang hadir di situ, dan itu kepala desa yang sudah sepuh gitu kan. Ketika kemudian Pak SBY ingin berbincang, itu kemudian kepala desa yang sepuh ini menyampaikan, saya kalau sehat mungkin saya juga ikut. Jadi kemudian saat itu Pak SBY membuat statement, ya silahkan teman-teman kepala desa untuk untuk jalan-jalan ke Jakarta, bahasanya seperti itu. Artinya pada saat itu kemudian kita merasa bahwa kemenangan kecilnya udah kita dapat nih. Nah, dari 2006 ini perjalanan kemudian menjadi pergumulan beberapa aktivis, kira-kira seperti itu, Gus. Jadi Gus Ivan mungkin juga sempat mengikuti pada saat kepala desa ini cukup masif. Ini ada teman-teman NGO yang sedang melakukan dorongan undang-undang masyarakat adat, Gus. Nah, itu Bang Jando ada di sana dengan komunitasnya. Nah, pergerakan itulah yang kemudian terjadi komunikasi antar kita, dan kalau salah mohon nanti ada pihak dari teman-teman masyarakat adat yang bisa memberikan koreksi. Teman-teman waktu itu tidak terlalu yakin untuk mampu mendorong undang-undang masyarakat adat. Melihat pergerakan kepala desa, oh ini kawan baik ini. Kita masukkan saja ide masalah adat itu di undang-undang desa. Kira-kira yang saya tangkap waktu itu seperti itu, karena saya sangat intens mendampingi teman-teman kepala desa, sehingga kita merasakan bahwa waktu itu semacam kolaborasi itu terjadi, dan kemudian berproseslah itu mendekati pemilu 2009. Jadi setiap produk undang-undang yang terkait dengan daerah itu selalu dekat dengan pemilu. Nah, mendekati 2009, waktu itu kemudian Pak SBY menggunakan momentum itu dengan menyampaikan bahwa
nanti kita akan mendorong lahirnya undang-undang desa, kira-kira kayak gitu Gus. Ini 2009 menjelang pemilihan beliau yang kedua kan, kira-kira apa kalau logika politiknya kayak gitulah. Dan disinilah kemudian Pak SBY masuk di 2009, janjinya pada saat itu adalah 2012 ini mestinya sudah ada undang-undang tentang undang-undang desa, sehingga prosesnya itu berjalan. Teman-teman Kementerian Dalam Negeri menyiapkan naskah akademik, teman-teman DPD juga mempersiapkan itu. Jadi kalau dalam satu forum yang saya sempat ikuti, itu sempat tersampaikan bahwa undang-undang desa yang ada saat ini itu tidak berbasis naskah akademik dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi basis naskah akademiknya bukan dari situ. Mungkin yang seperti disampaikan Bang Jandu di bukunya itu, bahwa itu dorongan dari DPD, kira-kira seperti itu. Jadi ini catatan-catatan yang masih ada di saya, dan alhamdulillah saya mendokumentasikan itu di blog yang saya bikin. Jadi kalau bicara jejak digitalnya ketahuan lah. Nah, konteks yang tadi disampaikan, undang-undang desa ini akan berbasis dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002. Itu saya sampaikan di forum rapat dengar pendapat di DPR saat itu. Menterinya sudah Pak Gamawan Fauzi waktu itu. Pak Gamawan Fauzi, saya karena itu prosesnya setelah 2009, saya sampaikan, Pak Menteri, ini kita akan membuat undang-undang desa berbasis Undang-Undang 2002, Undang-Undang Dasar 2002 atau Undang-Undang Dasar 1945, karena framingnya kan berbeda. Nah, itulah yang kita sempat pertanyakan pertama kali dengan Menteri Dalam Negeri, karena menurut kami waktu itu 2008 kami sudah, kemudian dari Lembaga Pemberdayaan Bangsa kami mendirikan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, dan kita mendapat undangan di DPR waktu itu. Kita sampaikan karena beda ketika kita menggunakan dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, maka memang perlu ada Undang-Undang Desa. Tapi kalau 2002 harusnya nggak ada. Undang-Undang Desa itu nggak perlu ada. Kenapa? Karena kata desa itu nggak ada. Tapi kalau Undang-Undang Dasar 45, maka desa itu harus jadi semacam daerah istimewa. Istimewa tingkat 1 itu adalah provinsi, istimewa tingkat 2 itu adalah kota, jadi kayak Solo, kota Solo, karena kerajaan Surakarta Hadiningrat gitu kan. Kemudian istimewa tingkat 3 itu desa. Yang kemudian ada desa-desa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan tidak pernah ada pernyataan dari raja desa yang kemudian waktu itu sebagai tanah perdikan dan seterusnya itu menyatakan kedaulatannya diserahkan ke negara Kesatuan Republik Indonesia, itu nggak pernah ada. Jadi secara legal standingnya, keperdataannya itu nggak pernah desa itu menyatakan bergabung ke NKRI, nggak ada. Jadi kemudian waktu itu lumayan menarik diskusinya, dan akhirnya ya tetap desa perlu diatur bla 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 dan seterusnya, dengan kemudian urusan adat dan seterusnya dimasukkan, bahkan sampai ke peradilan tingkat desa. Itu kepala desa adalah hakim dari perselisihan. Itu kemudian disitulah ini proses pasca 2009 setelah Pak SBY periode yang kedua. Kira-kira itu Gus. Nah, memang yang menjadi menarik adalah bahwa ketika desa pergerakan teman-teman ini mungkin, jadi kita waktu itu, karena ini sudah masa lalu, jadi kita boleh bongkar-bongkar juga kan Gus. Jadi waktu itu memang sebenarnya semangatnya kepala desa perangkat desa, kalau saya boleh katakan, nggak ada semangat tentang bagaimana pemberdayaan
kemudian penguatan ini nggak ada. Kita dari NGO ini yang kemudian mendampingi ini yang kemudian menyisipkan itu. Mereka ini urusannya adalah karena di PP itu ya karena di PP itu ada keberadaan tentang sekretaris desa ya sekretaris desa yang kemudian jadi PNS kan kira-kira seperti itu tuh menjadi bagian yang kecemburuan perangkat desa lain. Jadi berangkatnya itu dari rasa cemburu, kemudian dengan larangan menjadi pengurus partai politik. Ini bahasa cemburunya gitu kan. Kemudian pengen lebih dari 5 tahun, pengen lebih dari 10% ADD dan seterusnya. Itulah yang sebenarnya semangat pergerakannya di situ kita melakukan injeksi pemikiran tentang kesadaran bahwa oke, dana perlu besar ke desa, tetapi bahwa penguatan desa, badan usaha milik desa itu harus dikuatkan. Saya punya dokumentasinya bahwa yang menyuarakan tentang badan usaha milik desa itu di salah satu buku anatomi undang-undang desa juga jelas di situ nama Suryo Koco relawan pemberdayaan desa Nusantara itu bicara tentang BUMDes. Jadi penguatan ekonomi desa ini harus dilakukan. Idenya sebenarnya lebih pada bagaimana waktu itu zamannya waktu zamannya Bung Karno itu ada Menteri Ekonomi kita Sumitro itu mengatakan tentang apa benteng ekonomi tentang bahwa keturunan yang non pribumi tidak boleh berbisnis sampai di tingkat desa, bolehnya cuma di tingkat kecamatan, nggak boleh punya tanah dan seterusnya. Jadi sebenarnya proteksi yang harus dilakukan itu yang harus dikuatkan. Nah itu semangat yang RPDN waktu itu dorong. Nah waktunya tinggal 3 menit. Oke, karena waktunya tiga menit, mungkin saya ingin lebih menguatkan kepada teman-teman pendamping. Terus terang Gus, saya perlu menyampaikan ini kenapa? Karena saya agak risau ketika bahkan sempat ada satu WA masuk ke saya, Pak Dini tahu apa? Kita pendamping desa lebih paham tentang desa. Jadi buat saya tersentak kaget juga gitu kan. Dan undang-undang desa itu adalah gerakan dari kepala desa, perangkat desa yang tadi saya sampaikan sejarahnya. Teman-teman ini nggak ada bergerak apa-apa. Emang ada pergerakan teman-teman? Nggak ada itu. Jadi tolonglah hargai teman-teman kepala desa, perangkat desa ini sebagai orang-orang yang mendorong keberadaan Anda gitu. Jadi jangan kemudian mereka dipandang rendah. Gitu. Kalau toh itu dianggap anak, ya Anda jangan memperlakukan anak Anda semena-mena. Orang anak aja kita perlakukan dengan baik gitu kan, harus diapresiasi. Mereka adalah potensi yang harus dikembangkan. Nah, undang-undang desa jelas sekali amanatnya. Dari ketentuan umum itu angka 12. Di situ menyampaikan tentang pendampingan yang sesuai dengan esensi dan masalah masyarakat, prioritas kebutuhan masyarakat desa. Itu mulai dari ketentuan umum tentang pendampingan. Kemudian masuk di bab 14, pembinaan dan pengawasan. Di situ pasal 112, pemerintah daerah dan seterusnya, kemudian melakukan pembinaan, dan di pasal di ayat 4-nya pemberdayaan masyarakat desa dimaksud dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembangunan desa dan kawasan. Artinya keberadaan teman-teman pendamping itu karena ada kata pendampingan di Undang-Undang Desa 112, 114 pengawasan dan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana ini melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis. Jadi di situ ada kata pendampingan 114, 115
pembinaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud, melakukan percepatan pembangunan daerah melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan. Itu bisa dimaknai bahwa pendampingan dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat, mengangkat teman-teman jadi tenaga kontrak di tingkat pusat. Ini kan satu proses saja, tetapi bahwa proses pendampingan itu kemudian menjadi amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Oleh karenanya pesan saya makanya saya sangat mendukung ketika berbicara bahwa kita makin cakap, desa makin mantap. Artinya kesadaran untuk meningkatkan kecakapan, kemampuan teman-teman pendamping menjadi penting. Bukan kemudian kecakapan atau kemampuan teman-teman untuk menghinakan atau merendahkan desa. Desa itu nggak iso apa-apa. Kalau nggak ada pendamping, buyar itu semua kepala desa masuk penjara. Bos, kepala desa sebelum undang-undang desa, sebelum ada PNPM, itu ada desa yang mengelola bantuan dari luar negeri. Sampai miliaran. Nggak ada, aman. Mereka ini lebih pada ketidaktahuan. Saya sering menyampaikan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang terlambat tahu. Bagaimana kita, teman-teman pendamping, teman-teman pemberdaya masyarakat, itu kemudian menjadi bagian yang mempercepat tahu. Mereka yang tadinya nggak tahu jadi lebih cepat tahu. Dan itu saya alami, saya rasakan betul ketika melakukan pendampingan ke teman-teman kepala desa, perangkat desa. Pernah ada satu momentum kita itu di Kebumen waktu itu, saya ingat betul, perdebatan antara kepala desa, perangkat desa dengan anggota dewan dan sekda. Itu yang kemudian teman-teman anggota dewan dan sekda kaget adalah ketika kepala desa memiliki memiliki dokumen tentang kebijakan dari pusat yang sekda dan anggota dewan itu belum punya. Artinya apa? Artinya yang kelihatan paham itu adalah yang lebih dulu tahu. Nah, bagaimana kita memberikan penguatan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Betul, memang tidak semua pendamping seperti itu. Saya sangat paham. Banyak sekali pendamping-pendamping yang hebat, yang paham betul membawa diri, dan itu adalah teman-teman yang ada di ruang cakap. Saya yakin karena ini bagian dari semangat yang selalu disampaikan oleh Gus Ivan tentang bagaimana memberikan kebaikan, bagaimana kita itu harus berperilaku yang baik dan benar sebagai seorang pendamping yang kemudian sebagai penyuluh. Suluh itu adalah obor, suluh itu adalah lampu, penyuluh itu adalah pemberi terang. Pemberi terang itu adalah mereka yang menerangkan, yang memberikan penjelasan, kan kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya terlalu meletup-letup, cukup marah ketika kemudian, dan saya waktu itu memang tidak memberikan respon apapun. Saya bilang silahkan Anda belajar sejarah lah, dan silahkan cari Suryo Koco, di googling aja tentang desa, jadi supaya tidak salah paham atau salah memahami. Jadi kalau dianggap bahwa saya tidak paham desa, ya mungkin sebelum Anda jadi pendamping, sebelum Anda jadi fasilitator PNPM, ya saya sudah berkecimpung dengan urusan desa. Dan satu lagi, saya awal ketika mendampingi teman-teman kepala desa dari 2004-2005, saya adalah salah satu orang yang memang sangat tidak respect dengan PNPM. Kenapa? Karena PNPM waktu itu lebih pada meninggalkan desa. Oke, penguatan desa bisa dilakukan dengan penguatan masyarakat, tetapi sangat naif ketika kemudian desa itu diabaikan. Bahkan desa sepertinya tidak diajak berembuk. Fasilitator merasa lebih hebat daripada
kepala desa dan perangkat desa. Mungkin itu Gus, maaf ini waktunya jadi lebih dan saya terlalu meletup-letup karena buat saya ya ini momentum satu dasawarsa, satu dekade, 10 tahun undang-undang desa. Saya paham betul bahwa memang ada bagian yang perlu dilakukan revisi, tapi bahwa kemudian revisi atau kalau kita bicara renovasi, ibarat kata kita mau merenovasi rumah, setidaknya kita harus tahu bahwa alur pondasinya kayak apa. Jangan kemudian dari pondasi-pondasi itu tiang-tiangnya kemudian dirubuhkan, kemudian membuat pondasi baru. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya karena memang buat saya sebenarnya harapan terakhir untuk percepatan profesional desa dan kecerdasan masyarakat desa ya adanya di pendamping profesional desa yang memang digaji untuk itu. Relawan pemberdayaan desa Nusantara boleh diseceng, semangat dari awal adalah mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat desa. Dua itu sebenarnya sangat mungkin dan sangat bisa dilakukan oleh teman-teman pendamping profesional desa. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.